Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 769 sampai dengan 771. Aku memperhatikan bahwa Tuhan memberikan rahmat ini kepada jiwa-jiwa dengan dua tujuan. Pertama, untuk memberikan kekuatan ketika suatu jiwa harus melakukan pekerjaan besar yang secara manusiawi sama sekali di luar kemampuannya. Kedua, agar jiwa-jiwa yang memiliki kepedulian yang sama dapat dituntun dan ditenangkan, meskipun Tuhan dapat memberikan rahmat ini sesuai dengan perkenannya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Aku telah menyaksikan rahmat ini dalam diri 3 imam. Yang satu adalah seorang imam diosesan, dan 2 yang lain adalah imam biarawan. Aku juga menyaksikannya dalam diri 2 suster biarawati, tetapi tidak dengan tingkat yang sama. Mengenai aku sendiri, aku menerima rahmat ini untuk pertama kali, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada usia 18 tahun, peristiwa itu terjadi dalam oktav Hari Raya Tubuh Kristus, dalam ibadat sore, ketika aku mengikrarkan kaul kemurnian kekal kepada Tuhan Yesus. Waktu itu, aku masih hidup di dunia, tetapi segera sesudahnya aku masuk biara. Rahmat itu berlangsung selama waktu yang sangat singkat, tetapi kekuatannya sangat besar. Sesudah penerimaan rahmat ini, ada selang waktu yang panjang sekali. Memang benar, dalam selang waktu itu, aku menerima banyak rahmat dari Tuhan. Tetapi rahmat itu berbeda. Masa itu adalah masa pencobaan dan pemurnian. Pencobaan-pencobaan itu begitu menyakitkan, sehingga jiwaku merasa seolah-olah ditinggalkan sama sekali oleh Allah dan tenggelam dalam kegelapan besar. Aku menjadi sadar dan mengerti bahwa tidak seorang akan mampu mengeluarkan aku dari siksaan-siksaan itu, bahkan tidak mampu memahami aku. Ada 2 peristiwa ketika jiwaku hanyut dalam keputusasaan. Yang pertama selama setengah jam, dan yang kedua selama 3/4 jam. Sebagaimana aku tidak mampu melukiskan besarnya rahmat, demikian juga aku tidak mampu melukiskan siksaan yang dikirim Allah itu. Kata apapun yang mungkin aku gunakan, semua itu hanyalah bayangan kabur dari realitasnya. Tetapi sebagaimana Tuhan menceburkan aku ke dalam cobaan-cobaan itu, demikian juga Ia mengeluarkan aku dari sana. Baru beberapa tahun kemudian, aku menerima lagi rahmat kesatuan yang luar biasa ini, yang berlangsung sampai hari ini. Namun, dalam peristiwa kesatuan yang kedua ini, juga terjadi sela-sela singkat. Tetapi sekarang, untuk beberapa waktu, aku tidak mengalami selah apapun. Sebaliknya, aku semakin hari semakin dalam terbenam dalam Allah. Cahaya terang benderang yang menyinari budi memberiku suatu pengetahuan tentang keagungan Allah. Tetapi ini berbeda dari pengenalanku sebelumnya mengenai sifat-sifat Allah, yakni satu demi satu. Sungguh yang sekarang ini sama sekali berbeda
yakni serentak. Aku mengenal seluruh jati diri Allah. Pada saat yang sama, jiwa tenggelam sepenuhnya dalam Allah dan mengalami suatu kebahagiaan yang sama besarnya seperti kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang terpilih di surga. Memang jiwa-jiwa terpilih yang ada di surga memandang Allah dari muka ke muka dan sungguh-sungguh amat berbahagia. Tetapi pengenalan mereka terhadap Allah tidaklah sama. Allah telah membuat aku memahaminya. Pengetahuan yang mendalam ini dimulai di bumi, sesuai dengan rahmat yang diberikan. Tetapi mendalamnya pengetahuan itu juga tergantung pada kesetiaan kita kepada rahmat itu. Jiwa yang baru pertama kali menerima rahmat kesatuan dengan Allah tidak dapat berkata bahwa ia melihat Allah dari muka ke muka. Sebab di sini ada selubung iman yang sangat tipis, tetapi selubung itu begitu tipis sehingga jiwa dapat berkata bahwa ia melihat Allah dan berbicara dengan Dia. Jiwa itu diilahikan. Allah mengizinkan jiwa itu mengetahui betapa besarnya kasih Allah kepada jiwa itu, dan jiwa itu melihat bahwa jiwa-jiwa yang lebih baik dan lebih kudus daripadanya tidak pernah menerima rahmat ini. Oleh karena itu, ia dipenuhi dengan pesona kudus yang menjaga dia dalam kerendahan hati yang mendalam, dan ia membenamkan diri dalam kehampaan dirinya dan sekaligus dalam pesona kudus. Semakin ia merendahkan diri, semakin erat Allah menyatukan diri dengan jiwa itu dan menggantungkan diri padanya. Seperti sebelumnya, pada saat seperti itu, jiwa itu tetap tersembunyi. Indranya tidak aktif. Dalam saat seperti itu, ia mengenal Allah dan membenamkan diri di dalam Dia. Ia mengenal seluruh lubuk hati Allah yang tak terbatas, dan semakin dalam pengetahuan ini, semakin berkobar kerinduan jiwa itu akan Dia. Yesus, Engkau andalanku.